Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam
والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-Ayat. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara kita yang kita awali dengan bersyukur kepada Allah, di mana sampai pada siang hari ini kita masih dalam bimbingannya dan kita diizinkan untuk bersama-sama menuju ke masjid dengan niat untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tentunya mudah-mudahan semua yang kita laksanakan pada siang hari ini khususnya diterima oleh Allah sebagai amalan makbulan, amal yang diterima dan bisa bermanfaat di sini dan ila yaumil qiyamah. Selanjutnya mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya, sehingga dengan takwa inilah yang nantinya akan dapat kita jadikan bekal baik untuk mengaruhi kehidupan di dunia yang fana ini, lebih-lebih untuk mengaruhi kehidupan akhirat yang abadi nanti. Hadirin bapak-bapak sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya akan mengambil sebuah judul dalam khutbah, yakni setiap amalan yang kita laksanakan harus disertai dengan ilmu yang benar. Karena kata kuncinya adalah tidak ada satu amalan apapun yang bisa menghasilkan suatu hasil yang baik tanpa disertai dengan ilmu yang benar, yang mana pada siang hari ini kita ingin mengangkat tentang ilmu tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibadah ini adalah merupakan dua bagian atau dua kelompok besar. Yang pertama adalah ibadah yang mahdoh, ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya serta pelaksanaannya, yakni kita ambil contoh sholat. Sholat ini sudah ditentukan oleh Allah melalui kitab fikih yang dikarang oleh para ulama-ulama pendahulu kita. Tentang syarat dan rukunnya sudah diterangkan dengan jelas dan detail di sana. Sehingga kalau kita ingin mendirikan ibadah dengan baik, tentunya kita tidak bisa meninggalkan satu ilmu, satu kitab dalam pelajaran tersebut, yaitu kitab fikih. Yang kedua adalah ibadah ghairul mahdoh, ibadah yang tidak ditentukan, termasuk muamalah. Muamalah ini artinya adalah hubungan kita kepada sesama manusia. Bahwasanya belum dikatakan orang yang baik manakala dia hanya bisa menjaga hubungannya kepada Allah tapi mengabaikan hubungannya kepada sesama manusia. Demikian juga sebaliknya,
Belum juga dikatakan orang yang sempurna, manakala dia hanya memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia, akan tapi cuek terhadap perintah-perintah dan larangan Allah. Maka kedua-duanya ini harus kita jaga apabila kita ingin menjadi orang yang baik di dunia dan selamat di akhirat kelak. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang saya sampaikan ini adalah terinspirasi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam bahasa kita mengatakan begini: perbaikilah ibadahmu, maka dunia akan saya perintah untuk tunduk kepadamu. Ini hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaitannya dengan sholat umpamanya, sholat harus kita kerjakan dengan baik. Karena kalau sholat kita baik, maka semuanya akan ikut menjadi baik. Kenapa demikian? Karena sholat adalah merupakan barometer sebagai ukuran dari seluruh amal perbuatan yang kita lakukan. Manakala sholat kita baik dan benar, insya Allah puasa kita pun akan menjadi baik dan benar. Insya Allah infak kita pun akan menjadi baik dan benar. Insya Allah umrah dan haji kita pun akan menjadi baik dan benar apabila sholat kita benar. Maka sangat penting artinya kita membangun sholat kita agar sholat kita menjadi benar. Nah, untuk sholat kita menjadi benar tentunya kita harus mempelajari kitab yang namanya kitab fikih. Karena banyak di antara kita kadang-kadang dengan mudahnya media sosial, dengan kita membuka YouTube, kita akan bisa belajar di sana. Kita tahu YouTube adalah merupakan satu jawaban yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena ilmu yang tidak disertai dengan guru, yang ditakutkan gurunya adalah setan atau iblis. Ini yang berbahaya. Maka setiap amal lebih beribadah pada Allah, tentunya kita harus belajar dengan guru yang mempunyai referensi yang jelas, mempunyai pegangan kitab yang jelas, diakui kebenarannya oleh ulama-ulama pendahulu kita. Kita tahu bahwa setiap pelaksanaan ibadah ini pasti ada syarat dan rukunnya. Setiap orang yang mau menjalankan sholat harus mengerti, harus tahu tentang syaratnya lebih dulu sebelum kita sholat. Tentunya kalau kita sholat, karena sholat adalah menghadap Allah yang Maha Suci, syarat yang pertama kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, baik tempatnya maupun pakaiannya. Yang kedua juga harus banyak syarat yang diantaranya adalah menutup aurat dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan satu perbuatan yang harus kita laksanakan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat. Kemudian kita setelah cukup dengan syarat-syaratnya, tentunya harus mengerti rukunnya. Di samping kita mengerti rukunnya, juga harus kita tahu tentang apa saja yang membatalkan sholat. Kenapa ini demikian saya sampaikan? Karena demikian pentingnya ibadah kita. Kalau kita tidak mengerti syarat dan rukun, nah rukun dan hal yang membatalkan puasa, ini sangat berbahaya sekali. Banyak di antara kita kadang-kadang yang dalam rukun sholat itu meninggalkan, tertinggal atau sengaja ditinggalkan atau tidak tahu. Maaf, terpaksa ini saya sampaikan bahwasanya di dalam rukunnya sholat ada rukun yang disebut dengan tumaninah. Tumaninah ini artinya adalah antem. Artinya kita diam seberapa lama, kita diam selama kita membaca doa adalah pelaksanaan rukun sholat. Contoh, di dalam satu perbuatan sholat setelah zuhur umpamanya, ada rukun yang dinamakan tumaninah, sedang tempatnya tumaninah ini ketika kita rukuk, ketika kita i'tidal, ketika kita sujud, dan ketika kita duduk di antara dua sujud. Ini harus tumaninah.
menghina, anteng, diam, tidak ada gerakan satu pun kecuali gerakannya mulut karena membaca doa. Tapi banyak di antara kita yang kadang-kadang ketika itikal kemudian mengangkat tangan kita kembalikan, tangan kita masih berlambai-lambai, belum anteng, belum diam, kemudian langsung melaksanakan rukun selanjutnya yakni sujud. Nah, ini berarti kita meninggalkan salah satu rukun di antara rukunnya sholat. Apabila rukunnya sholat satu saja kita tinggalkan, maka rukun-rukun yang lain pun akan ikut menjadi rusak karenanya. Satu saja. Sehingga bagaimana saat kita akan diterima absah saja tidak? Ini yang sering saya lihat. Jadi mulai ini karena kita tahu bahwasanya tumaninah di tempatnya di tempat-tempat tersebut yang sudah saya sebutkan, maka ketika itu kita pun harus anteng, kita pun harus siap. Kemudian yang kedua, selain kita memahami tentang rukun-rukun sholat, kita juga harus memahami apa saja yang membatalkan sholat. Dan ini juga sering saya lihat. Maaf, bukan berarti saya berdiri di sini untuk menggurui, tapi saya hanya ingin mengingatkan saudara-saudara kita. Batalnya sholat salah satunya adalah bergerak 3 kali yang berturut-turut. Maaf, kadang-kadang di dalam sholat itu kita ada rasa gatal, mungkin ada nyamuk yang menakal gigit kita, ataupun gatal-gatal yang lain, sehingga gerakannya itu berturut-turut. Garuk sampai 3 kali berturut-turut. Nah, ini batal. Kalau kita nggak mau batal, gimana? Gerakannya cukup, jangan sampai 3 kali, 2 kali saja. Kalau memang masih rasa gatal, kasih jeda. Mungkin selama kita membaca tasbih subhanallah jedanya. Kemudian masih terasa gatal, kita garuk lagi 2 kali, nggak apa-apa. Ya, kita kasih jeda, jangan langsung 3 kali berturut-turut. Karena menurut ilmu fikih memang nggak boleh. Gerakan 3 kali berturut ini adalah sesuatu yang membatalkan sholat. Banyak di antara kita yang masih melakukan hal yang seperti itu. Hal ini yang masalah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita memahami tentang apa saja yang kita laksanakan, lebih-lebih ilmu tentang ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sholat kita akan absah. Untuk mencapai diterimanya sholat kita tentunya harus ada ilmu yang lain. Tidak cukup kita hanya mencukupi atau melaksanakan syarat dan rukunnya saja, akan tetapi harus dipilihkan, dikerjakan dengan ikhlas dan khusyuk. Kenapa ikhlas dan khusyuk ini tidak masuk dalam rukun sholat? Karena sulitnya kita untuk belajar melaksanakan ikhlas dan khusyuk. Ikhlas adalah hanya karena Allah sholat ini kita laksanakan, tidak karena yang lain. Lillahi ta'ala dalam niatnya. Makanya setiap amalan, setiap ibadah yang kita laksanakan akhirnya pasti diakhiri dengan lillahi ta'ala. Nawaitu ali rabbil hadasin asbori fardal lillahi ta'ala. Nawaitu sama rutin diakhiri dengan lillahi ta'ala. Apalagi usul fardal jumati diakhiri dengan lillahi ta'ala. Kenapa ini? Karena apapun yang kita laksanakan kalau tidak diniatkan hanya karena Allah, maka akan berdiri atau berhenti di jalan, tidaklah sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah khusyuk, satunya kata dan perbuatan dan nyatunya dalam hati kita, hadirnya dalam hati kita. Bagaimana cara khusyuk ini? Setiap orang mempunyai ilmu dan mempunyai cara yang berbeda-beda. Ada kadang-kadang sholatnya khusyuk ini kalau memang diajarkan oleh ulama kita, kalau kita mau sholatnya khusyuk, pandangan diarahkan ke tempat sujud, karena tidak boleh sholat dengan
bahasa Jawanya gitu ya. Menutup mata itu makruh, ya bukan batal tapi makruh. Tapi pandangan diarahkan ke tempat sujud, sehingga pandangan tidak kemana-mana, karena pandangan itu kadang-kadang akan mengarah kepada pemikiran. Apalagi kalau sholatnya itu softnya tidak di soft depan, di belakang selalu melihat pakaian yang ada di depannya macam-macam. Nah ini kadang-kadang mengganggu hati kita, mengurangi kekhusyuan kita. Maka dari itu kalau pandangan kita arah ke bawah ke tempat sujud, insya Allah kita akan mudah kita untuk melaksanakan baru. Di samping itu kita harus adanya satunya kata dengan hati kita. Artinya apa? Ulama kita mengajarkan bahwasanya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim hanya dalam hati kita dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mulut kita mengucapkan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram atau takbir intikor, hati kita Allah yang Maha Agung atau yang Maha Besar, sehingga hati selalu bekerja. Maka sholat dikatakan ibadah yang paling sempurna karena semuanya anggota tubuh kita ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi mudah-mudahan saya sampaikan kepada saudara-saudara, mudah-mudahan dengan memahaminya kita tentang ilmu salat ini, mudah-mudahan sholat kita akan bisa kita bangun agar sholat kita menjadi ibadah yang lebih baik. Tidak hanya sekedar memenuhi target untuk asahnya, lebih dari itu kita bisa ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya sekian dan demikian yang dapat disampaikan. Maka mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bagi kita yang sudah paham mudah-mudahan semakin mantap, bagi kita yang belum paham mudah-mudahan ini bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim. Innahu kana ghaffara. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faqala aydan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal himmat ikti hajatina ya Allah, ikti hajatina ya Allah, ikti hajatina ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masyihi dajjal.
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana bi nuri hidayatiha kama nawwarta bi nuri syamsi. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.